Halo, selamat siang adik-adik. Hari ini saya beserta teman-teman kakak akan menjelaskan Pascal formula dan binomial teorem. Nah, eh, untuk pembagiannya yaitu Kak Kevin Juan bagian pembuatan materi PPT, lalu kakak sendiri, Rifki, bagian presentasi Pascal formula, lalu teman kakak yang bernama Bisma, bagian presentasi binomial teorem. Kami dari kelompok 14. Silahkan menyaksikan. Pengertian hukum Pascal. Hukum dan rumus Pascal atau bisa disebut Pascal formula ditemukan pertama kali oleh ilmuwan fisika asal Prancis bernama Blaise Pascal pada tahun 1653. Ia merilis hasil risetnya mengenai kesetimbangan cairan yang berisi prinsip tentang fluida statis. Maka dari itu, pengertian dari hukum Pascal adalah hukum yang berisikan ketetapan prinsip fluida statis, yaitu tidak bergerak. Hal ini terjadi saat ada tekanan eksternal yang diberikan pada sistem fluida tertutup. Maka ini akan menyebabkan tekanan diteruskan ke berbagai arah sama besar dan terus meningkat sebanding dengan besarnya tekanan luar yang diberikan. Sedikit info, fluida statis adalah cairan yang tidak bergerak. Fluida ini disebut kesetimbangan statis. Hal ini membuat gaya total pada setiap bagian fluida harus bernilai 0. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Baik, rumus hukum Pascal itu pompa hidrolik adalah salah satu penerapan hukum Pascal. Ketika penampang dengan luas A1 menerima gaya dorong F1, tekanan P dibentuk dengan rumus berikut. P, pressure sama dengan F1 per A1. Menurut hukum Pascal, tekanan P ditransmisikan secara merata ke segala arah, termasuk luas penampang A2. Di bagian A2, gaya apung F2 terjadi dengan tekanan pressure sama dengan F2 per A2. Secara matematis, persamaan silinder hidrolik adalah sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Nah, dulu kita akan melihat contoh soal hukum Pascal 1. Pompa hidrolik memiliki dua luas penampang yang berbeda, yaitu luas penampang kecil A1 dan luas penampang besar A2. Jika luas penampang kecil A1 adalah 1 cm persegi, gaya kecil F1 sebesar 10 Newton diterapkan, menghasilkan tekanan P sebesar 10 Newton per cm persegi pada luas penampang besar 100 cm persegi. Maka berapa banyak tekanan F2 yang dapat dihasilkan untuk luas penampang yang besar? Pertama, kita tulis dulu diketahuinya A1 sama dengan 1 cm persegi, F1 sama dengan 10 Newton, P1 sama dengan 100 Newton per cm persegi, A2 sama dengan 100 cm persegi. Lalu yang ditanya berapa banyak tekanan, yaitu F2 yang ditanya ya. Maka kita tulis F2 yang dicari sama dengan 10 Newton dikali 100 cm persegi dibagi 1 cm persegi. Sama dengan 1000 Newton. Nah, lalu kita lanjut untuk contoh soal hukum Pascal 2. Pompa hidrolik memiliki luas penampang kecil 0,2 meter persegi dan luas melintang besar 0,8 meter persegi. Jika beban 500 Newton diberikan pada penampang besar, berapa gaya terkecil yang harus diterapkan pada penampang kecil untuk mengangkat beban? Pertama, kita tulis dulu diketahuinya A1 sama dengan 0,2 meter persegi, A2 sama dengan 0,8 meter persegi, F2 sama dengan 500 Newton. Nah, yang dicari kan F1, gaya terkecil yang harus diterapkan pada penampang kecil untuk mengangkat beban. Lalu yang akan kita gunakan rumusnya yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumusnya. Jadi F1 per 0,2 sama dengan 500 per 0,8. F1 sama dengan 500 dikali 0,2 dibagi 0,8. Hasilnya F1 sama dengan 125 Newton.
Baik, untuk contoh pengaplikasiannya pada dunia nyata, ada salah satunya pompa hidrolik yang suka dipakai di bengkel-bengkel kalau mau nyuci mobil. Lalu ada juga dongkrak hidrolik dan rem hidrolik. Nah, untuk teorema binomial, kakak lanjutkan ke teman saya, Bisma, silahkan. Ya, selanjutnya untuk penjelasan sejarah teorema binomial akan dijelaskan oleh saya, Bisma Aga Benawan. Uh, Sebelumnya, apa sih teorema binomial? Teorema binomial matematika adalah rumus yang ditemukan oleh Isaac Newton untuk menemukan perluasan pangkat bilangan bulat dari binomial. Disebut rumus binomial Newton atau lebih sederhananya rumus teorema binomial. Sejak teorema binomial sudah ada sejak abad keempat. Binomial kubik digunakan pada abad ke-6 matematikawan India Halayuda menggunakan segitiga Pascal untuk mengilustrasikan metode ini pada abad ke-10. Pernyataan yang jelas dari teorema ini diberikan pada abad ke-12 matematikawan pembawa penemuan ini ke tingkat berikutnya, sampai Sir Isaac Newton mengeneralisasikan teorema binomial ke semua eksponen pada tahun 1965. Jadi pengertiannya teori binomial ini adalah teorema yang menjelaskan perluasan eksponensial dari jumlah antara dua variabel binomial. Dengan teorema ini, eksponen dalam kurung X tambah Y, tutup kurung pangkat N, dapat diperluas menjadi jumlah suku dari bentuk AX, B, AX pangkat B, Y pangkat C. Di mana eksponen B dan C adalah bilangan bulat non negatif. Atau B plus C sama dengan N. Dan koefisien A adalah jumlah setiap suku adalah bilangan bulat positif spesifik yang bergantung pada N dan B. Biasanya ketika eksponennya 0, faktor yang eksponennya 0 dihilangkan dari ekspresi. Nah, di sini koefisien A dalam ekspresi AX pangkat BYC pangkat C dikenal sebagai koefisien binomial dalam kurung N, B, subkurung. Keduanya memiliki nilai yang sama. Koefisien N dan B dari setiap varian dapat disusun untuk membentuk segitiga Pascal. Angka ini juga muncul dalam kombinatorik di mana N dalam kurung B berarti jumlah kombinasi berbeda dari unsur B yang dapat dipilih dari unsur N. Di sini nih ada contohnya. Dalam kurung X tambah Y, tutup kurung pangkat 4, maka akan ditulis menjadi X pangkat 4, Y pangkat 0, ditambah 4X pangkat 3, Y, ditambah 6X pangkat 2, Y pangkat 3, ditambah 4X, Y pangkat 3, ditambah X pangkat 0, Y pangkat 4. Selanjutnya adalah koefisien binomial. Koefisien binomial dapat dilihat pada segitiga Pascal, di mana setiap entry adalah jumlah dari dua angka di atasnya. Berarti setiap dua entry adalah jumlah angka. Jika di sini ada 1, dan maka di bawahnya 1 tambah 1 akan menghasilkan 2. 1 tambah 2 akan menghasilkan 3. 1 tambah 3 akan menghasilkan 4. 3 tambah 3 akan menghasilkan 6. 3 tambah 1 akan menghasilkan 4. Dan seterusnya. Contoh soal 1 untuk teorema binomial. Misalkan ada sebuah S yang dimana X dalam kurung X min 1 tutup kurung pangkat 4 ditambah 4 dalam kurung X min 1 pangkat 3 ditambah 6 dalam kurung X min 1 pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung X min 1 tambah 1. Jika disederhanakan, maka S akan menjadi, untuk penyelesaiannya pada teori binomial diketahui A tambah B pangkat 4 dapat dijabarkan menjadi A pangkat 4 ditambah 4. A pangkat 3B ditambah 6. A pangkat 2B pangkat 2 ditambah 4. AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4.
dalam bentuk S akan sama jika mengambil nilai A sama dengan X min 1 dan B sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya akan menjadi seperti ini. Dalam kurung X min 1 pangkat 4 ditambah 4 X min 1 pangkat 3 ditambah 6 dalam kurung X min 1 pangkat 2 ditambah 4X min 1 ditambah 1. Bisa dilihat di sini pangkatnya dari pangkat 4 ke 3 ke 2 dan akan menjadi hilang jika pangkatnya 1. Maka hasilnya adalah dalam kurung X min 1 ditambah 1 pangkat 4 menghasilkan X pangkat 4. Maka jawabannya adalah X pangkat 4. Contoh soal yang kedua, ditanya jumlah koefisiensi dari 8X min 7Y pangkat 100 ditambah 5X min 6Y pangkat 100 adalah, berikut adalah penyelesaiannya. Substitusi dari X sama dengan Y sama dengan 1 pada penjumlahan dua binomial akan menghasilkan jumlah koefisien tiap suku penjabarannya. Maka akan menjadi S sama dengan 8 dalam kurung 1 min 7 dalam kurung 1 tutup kurung pangkat 100 ditambah 5 dalam kurung 1 min 6 dalam kurung 1 pangkat 100. Nah, maka akan menghasilkan 1 pangkat 100 plus min 1 pangkat 100. Dan hasilnya menjadi 1 tambah 1 dan menghasilkan angka 2. Nah, untuk penerapan pengaplikasian teorema binomial pada dunia nyata, ini menentukan kejadian peluang atau kayak percobaan pelemparan koin, dadu, seperti itu. Studi tentang percobaan koin dan dadu itu tidak seimbang, masih jarang. Akibatnya siswa tuh kayak mengalami kesulitan dihadapkan pada soal pelemparan koin atau dadu yang dirancang tidak seimbang. Upaya melempar koin atau dadu dengan keseimbangan yang baik dan melemparkannya keluar dari keseimbangan mengikuti pola yang sama. Misalnya menentukan jumlah titik sampel, polanya dirumuskan sebagai PN, di mana P adalah jumlah perbandingan menghitung titik sampel dan perhitungan probabilitas suatu peristiwa yang terjadi dari percobaan pelemparan koin atau dadu seimbang relatif lebih sederhana daripada menghitung titik sampel dan menghitung probabilitas suatu peristiwa yang terjadi di percobaan pelemparan koin atau dadu. Teorema binomial sangat berguna untuk menghitung probabilitas kejadian, namun sangat jarang menggunakan teorema binomial untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa karena relatif mudah untuk melempar koin atau dadu yang seimbang. Ya, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.